For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. For God sent not his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He that believeth on him is not condemned. But he that believeth not, is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. John chapter 3 verse 16 through 18. Oke, kita akan mulai kita punya pelajaran. Ini adalah bagian keempat. Inilah bagian terakhir daripada seri The War Against the Word of God, ya. Setan sedang memerangi firman Tuhan, dan selalu memerangi firman Tuhan sejak dia berada di surga sampai detik terakhir daripada keberadaannya di bumi ini. Dia akan tetap memerangi sampai dia menjadi debu. Oke, kita mulai di Roma 1 ayat 17. Dikatakan orang yang benar hidupnya berdasarkan iman. Dan kita tahu bahwa just itu adalah hukum Tuhan. Artinya orang yang benar adalah orang yang hidup berdasarkan iman terhadap hukum Tuhan. Di Matius 23 kita tahu orang-orang Farisi, mereka tidak memperhitungkan the weightier matters of the law. Dan salah satu daripada the weightier matters of the law adalah iman. Dan karena mereka tidak memperhitungkan itu, mereka nggak hidup berdasarkan iman, judgment, atau mercy. Iman itu kita tahu di Roma 10 ayat 17, diperolehnya dengan mendengar akan firman Tuhan. Artinya orang yang tidak beriman, atau orang yang tidak memperhitungkan the weightier matters of the law, mereka nggak dengar firman Tuhan. Kalaupun mereka mendengar, mereka tidak mengerti atau tidak melakukannya. Dan untuk mendengar ialah untuk mengerti. Yohanes 8 ayat 43. Jadi orang yang hidup berdasarkan iman, ada sesuatu yang dia mengerti, dan yang dia mengerti adalah the weightier matters of the law. Yang dia mengerti adalah karakter Bapa. Dan karena dia mengerti itu, dia akan terapkan pengertiannya dalam kehidupannya. Matius 1 ayat 18, kita lihat ceritanya. Waktu Tuhan Yesus bicara tentang kelahiran Tuhan Yesus, tapi sebelum Tuhan Yesus lahir, ibunya Maria sudah menikah dengan Yusuf, tapi kita bicara tentang sebelum mereka bersetubuh, sebelum mereka menjadi satu. Dan sebelum mereka menjadi satu, kita tahu Maria sudah mengandung. Dan karena Maria sudah mengandung sebelum mereka menjadi satu, itu bisa saja dia sudah mengadakan hubungan di luar pernikahan sebelum menikah dengan siapapun lah pokoknya, ya. Tapi kuncinya dia sudah mengandung sebelum mereka menjadi satu. Dan sesuai dengan kutipan Ulangan 22 ayat 20, buku Musa kan, dikatakan, saya lihat ya, dikatakan bahwa seseorang wanita yang sudah tidak perawan lagi sebelum dia menikah perlu dibawa, diseret ke tengah jalan oleh orang-orang kota itu dan dilempari dengan batu sampai mati. Artinya perlu di-punish atau perlu menerima judgment, hasil pelanggaran hukum. Karena dia sudah kehilangan perawannya sebelum dia menikah. Karena dia sudah menjadi pelacur. Itu adalah hukum Musa, dan kita sudah belajar bahwa hukum Musa itu adalah hukumnya Tuhan yang diucapkan melalui Musa. Jadi ini adalah judgment, di mana wanita ini harus dilempari batu. Sama dengan cerita di Yohanes 8 kan. Di Matius 1 ayat 9 kita lanjut ceritanya. Yusuf, Yusuf karena dia seorang yang just, ya, yang benar, yang
consider tentang dia punya weightier matters of law, dalam hal ini iman, artinya dia mengerti firman Tuhan, dia mengerti hukum Tuhan yang adalah transkrip daripada karakter Tuhan. Artinya dia mengerti, karena dia adalah seorang yang just. Dan orang yang just hidupnya berdasarkan iman. Oleh sebab itu, Yusuf tidak melakukan apa yang dilakukan atau apa yang diperintahkan Tuhan melalui Musa di Ulangan 22, yaitu menyeret Maria ke tengah jalan dan diizinkan dia untuk dilempari batu sampai mati. Tapi orang bilang, bukankah itu hukum Tuhan? Artinya dia melanggar hukum. Harusnya dia dilempari. Tapi Yusuf tidak melakukan itu karena dia orang yang just, karena dia mengerti the weightier matters of the law. Dia mengerti tentang judgment, dia pun mengerti tentang mercy. Dan dia tidak membuka persoalan ini untuk semua orang untuk tahu, tapi dia put her away privately. Artinya dia tidak izinkan Maria ini diseret di tengah jalan dan dilempari batu karena dia consider the weightier matters of law, yaitu mercy. Di 1 Yohanes 1 ayat 9, dia faithful, setia, dan just. Just adalah berdasarkan iman, kan? Just ini adil. Just adil, dan adil itu ialah tetap hukuman harus dijalankan, tetapi bukan yang patut dihukumlah yang menjalankan hukumannya. Itu just. Dan manusia yang dosanya diampuni, diberikan mercy, sehingga mereka tidak perlu dilempari batu, tetapi Tuhan Yesuslah yang menerima atau memikul semua kutukan daripada dosa-dosa mereka. Itu a just man, karena just itu mengerti firman Tuhan, mereka hidup berdasarkan iman, sehingga mereka mengerti karakter Bapa, tentu saja dengan catatan orang itu mengakuinya, dan dia bertobat dan tidak mau melakukan lagi, orang itu patut untuk menerima mercy, sebagaimana setiap manusia yang hidup di dunia ini sudah menerima mercy karena mereka diberikan probation kedua. Di Mikha 6 ayat 8 dikatakan, yang Tuhan inginkan daripada orang-orang yang berdosa ini ialah untuk melakukan yang benar, justly, untuk mencintai mercy. Jadi Tuhan lebih ingin saya menggunakan the weightier matters of the law daripada judgment. Jadi kalau orang patut untuk mati, Tuhan selalu consider untuk memberikan the weightier matters of the law, yaitu mercy. Karena dia sudah siapkan judgment-nya untuk dipikul anaknya. Dia nggak ingin satu orang pun dibinasakan, dan oleh sebab itu judgment-nya masih dijalankan, tapi yang menjalankannya anaknya, dan orang yang berdosa Tuhan mau selamatkan sehingga mereka nggak perlu mati. Tuhan menuntut kita juga memberikan mercy bagi orang yang menginginkannya. Di Yakobus 2 ayat 13 kita lihat di sini bahwa mercy lebih diinginkan daripada judgment. Dan mercy ini sudah diberikan sebelum kayu salib. Mercy ini sudah diberikan sebelum kayu salib. Sebagaimana pelajaran ketiga, kita tahu bahwa kalau Tuhan tidak memberikan mercy dan hanya menjalankan judgment kepada manusia berdosa, Adam dan Hawa nggak pernah hidup, sehingga nggak ada manusia di dunia ini. Dan itu buktinya bahwa Tuhan memberikan mercy dengan memberikan probation kedua kepada manusia. Itu buktinya bahwa Tuhan lebih menginginkan untuk manusia menerima mercy daripada judgment. Baik, kita lanjut ke cerita berikut. Cerita Daud dengan Bathsheba. Kita tahu bahwa Nathan datang kepada Raja Daud dan dia membuat satu perumpamaan. Dan perumpamaan ini tentang Raja Daud yang waktu dia dengar dia belum mengerti. Dia bilang ada seorang datang dan
orang yang menerima dia bukannya membunuh dombanya untuk melayani tamunya, di mana dia punya domba, tapi dia ambil orang miskin punya domba, satu-satunya domba, dan dia membunuh domba orang miskin ini. Lalu Daud punya marah, naik pitam. Dia marah sekali. Dia bilang apa? Tentu saja orang yang melakukan ini harus mati. Dan waktu dia bilang orang yang melakukan ini harus mati, yang Daud bilang adalah judgment. Artinya Daud tidak consider the weightier matters of the law. Dia langsung bilang dia harus mati. Sama dengan orang-orang Farisi di Yohanes 8 bilang wanita ini yang kedapatan berzina harus mati. Mereka tidak consider the weightier matters of the law, yaitu mercy, judgment, dengan faith. Mereka enggak consider itu. Seperti Daud juga. Daud bilang orang ini harus mati. Dan di saat dia bilang orang ini harus mati, Nathan bilang kepada dia, cerita ini bicara tentang kamu. Kamulah orangnya yang kamu bilang harus mati. Jadi Daud cepat sekali dia menghakimi orang lain, dan bagaimana kamu memperlakukan orang lain, seperti itulah kamu akan diperlakukan. Artinya Daud bilang, saya patut mati. Tapi jangan lupa, Tuhan menginginkan kita untuk terima mercy, karena dia sudah siapkan anaknya. Dan di perjanjian lama dalam bentuk simbol domba. Kan? Jadi Tuhan nggak mau seorang pun dibinasakan. Walaupun orang itu menginginkan judgment, tapi apakah setelah dia dibuat sadar, apakah dia akan bertobat? Kita tahu Daud bertobat. Daud sadar bahwa sebagaimana dia mau memperlakukan orang lain, itulah standar ukurnya di mana dia akan diperlakukan oleh Bapa. Dan di Mazmur 51 dia bilang, have mercy upon me. Ampunilah aku dan berkemurahanlah kepadaku sesuai dengan kasih sayangmu. Jadi kita bisa lihat bahwa Tuhan benar-benar mau memberikan mercy. Walaupun kepada orang yang mau orang lain mati, tapi di saat dia sadar, Tuhan memberikan mercy kepada dia. Karena memang benar-benar kita lihat Tuhan nggak mau satu orang pun mati. Kecuali dia pilih untuk mati dengan menolak mercy. Jadi mercy diberikan kepada Daud yang seharusnya menerima judgment, dan ini terjadinya sebelum kayu salib. Artinya apakah sebelum kayu salib sama dengan setelah kayu salib? Kalau Daud yang benar-benar patut untuk terima judgment sebagaimana dia memperlakukan orang lain, diberikan mercy. Artinya the weightier matters of the law sudah berlaku sebelum kayu salib dan masih berlaku setelah kayu salib. Dan kita tahu mercy itu berakhir waktu the last message of mercy dikabarkan, dan Daniel 12:1 pintu mercy tertutup, barulah judgment 100% tanpa mercy. Sebelum Daniel 12:1, semua judgment Tuhan di bumi ini masih dicampur aduk dengan mercy. Tetapi nanti 12:1, semua judgment Tuhan tanpa mercy. Di Matius 12 ayat 7, Tuhan Yesus bilang begini, kalau kamu mengerti apa artinya ini, kalau kamu mengerti, saya akan memberikan mercy dan bukan korban. Dan kamu nggak akan menuduh orang yang tidak bersalah. Apa maksudnya ini? Nah, pekerjaan ini kalau kita lihat, murid-murid sedang memetik gandum di ladang untuk makan pada hari Sabat, kan? Dan berdasarkan inilah, Tuhan Yesus bilang, kalau kamu mengerti ini, saya akan berikan mercy, bukan korban. Dan kamu nggak akan sembarangan menuduh orang yang tidak bersalah. Kita baca di Review and Herald, pekerjaan daripada imam-imam sesuai atau sehubungan dengan persembahan-persembahan korban dilipat gandakan pada hari Sabat. Namun,
inilah pekerjaan yang perlu dilakukan dalam service of God. Dan sementara mereka punya pekerjaan bertambah pada hari Sabat, pekerjaan mereka tidak melanggar 10 hukum. Nah, kita tahu biasanya pengertian kita bahwa kalau hari Sabat kan pekerjaan harian berhenti, selesai, dan kita beristirahat kan. Kalau imam-imam di mereka punya pekerjaan malahan lebih banyak pekerjaannya pada hari Sabat. Dan itu tidak melanggar 10 hukum. Lalu, pekerjaan seperti apa yang dilakukan pada hari Sabat yang tidak melanggar 10 hukum? Pekerjaan mercy. Jadi imam-imam itu bekerja dan kita tahu imam itu melambangkan Kristus. Artinya Kristus pada hari Sabat menolong orang untuk tidak berdosa. Kristus pada hari Sabat menyembuhkan mata orang buta, itu mercy semua. Semua pekerjaan Kristus berdasarkan mercy. Jadi kalau pekerjaan pada hari Sabat itu dilakukan berdasarkan pekerjaan keselamatan untuk menolong orang untuk diselamatkan, yaitu mercy, itu pekerjaan tidak melanggar 10 hukum. Dan ini murid-murid di ladang gandum ini, mereka mau cari makan kan? Mereka lapar dan mereka mau makan pada hari Sabat. Nah, apakah salah untuk memetik gandum pada hari Sabat? Tergantung kamu sedang melakukan pekerjaan apa. Kalau pekerjaan kamu yang kamu lakukan itu sesuai dengan pekerjaan mercy atau menolong orang untuk diselamatkan, untuk menginjil, benar-benar untuk memberikan kabar keselamatan, lapar itu hasil daripada pekerjaan mercy sehingga kamu patut untuk makan karena kamu sedang melakukan pekerjaan keselamatan. Kecuali pekerjaan kamu itu bukan pekerjaan mercy, itu dianggap kerja dan melanggar 10 hukum. Jadi apakah murid-murid bisa dituduh pelanggar hukum kalau mereka dengan Tuhan Yesus sedang bekerja untuk menolong orang-orang yang berdosa di dunia ini? Dan Tuhan Yesus bilang, kalau kamu mengerti ini, saya akan memberikan mercy dan bukan korban. Kalau kamu mengerti ini, kamu tidak akan menuduh orang yang tidak melanggar 10 hukum. Sebagaimana pekerjaan Tuhan Yesus di Yohanes 9 untuk bekerja mercy untuk menyembuhkan buta daripada mata orang buta. Jadi kita bisa lihat bahwa pekerjaan mercy itu adalah pekerjaan yang nggak pernah berakhir hari apapun. Dan Yusuf mengerti firman Tuhan berdasarkan iman. Karena iman diperoleh dengan mendengar, dan dia bukan cuma mendengar, dia mengerti firman hukum dan hukum Tuhan, termasuk the weightier matters of the law, yaitu faith, mercy, dengan judgment. Sementara orang-orang Farisi, mereka hanya bisa lihat hukum itu sebagai penuduh dan orang itu harus mati. Nggak ada mercy. Tetapi karakter Bapa mereka nggak mengerti. Mereka nggak mengerti karakter Bapa. Oke, kita lanjut. Yusuf adalah orang yang just, yang benar. Dia mengerti judgment yang diberikan oleh Tuhan. Dia juga mengerti the weightier matters of the law, yaitu mercy. Dan kalau seseorang minta mercy, dia akan berikan mercy. Tetapi kalau seseorang menolak mercy, orang itu minta judgment. Jadi kalau Tuhan menghakimi, mengunjungi orang itu dengan judgment, itu karena orang itu paksa Tuhan untuk memberikan judgment. Karena Tuhan tidak mau memberikan judgment, karena Tuhan sudah tuangkan semua judgment-nya kepada anaknya. Sehingga Tuhan mau, dia require kita juga memberikan mercy bagi yang memohonnya. Tetapi kalau Tuhan membinasakan, itu karena orang itu yang paksa Tuhan untuk kirim judgment, bukan karena Tuhan yang ingin untuk dia menerima judgment. Di Matius 9 ayat 9, kan, waktu Tuhan Yesus melewati tempat itu, dia melihat seorang yang namanya Matius. Dia duduk di tempat pemungutan cukainya. Dan dia bilang apa? Ikutlah aku. Dan dia bangkit dan mengikuti Tuhan Yesus. Dan tibalah waktunya waktu Tuhan Yesus duduk bersama-sama di rumah,
untuk makan, banyak orang-orang pemungut cukai dan orang-orang berdosa bersama-sama dengan murid-muridnya duduk bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jadi sekarang Tuhan Yesus duduk dengan orang-orang yang dikenal sebagai orang-orang berdosa. Oleh orang-orang Farisi yang bilang ini semua orang-orang kotor semua. Ayat 11. Dan waktu orang-orang Farisi melihat hal ini, mereka bilang kepada murid-muridnya, "Kenapa guru kamu duduk dengan pemungut cukai dengan orang-orang berdosa?" Nah, kita tahu Tuhan Yesus datang ke dunia ini di Yohanes 3 ayat 17 bukan untuk menghakimi, karena orang-orang di dunia ini sudah dihakimi. Tuhan Yesus datang untuk memberikan mercy kepada orang-orang yang sudah dihakimi. Tuhan Yesus datang untuk memikul judgment, bukan untuk menuangkan judgment. Dan yang dia cari adalah orang-orang yang patut untuk terima judgment, dia memberikan mercy. Dan orang-orang Farisi bilang, "Kenapa kamu duduk sama orang-orang yang patut mati?" Seakan-akan mereka nggak pernah berdosa. Tapi waktu Tuhan Yesus mendengar itu, dia bilang kepada mereka, orang yang tidak sakit tidak perlu dikunjungi. Yang perlu dikunjungi adalah orang sakit. Jadi saya datang ke sini untuk berikan mercy kepada orang yang patut terima judgment. Lalu ayat 13 Tuhan Yesus bilang ini, "Tetapi pergilah dan belajarlah apa artinya ini." Artinya kamu nggak ngerti. Kamu nggak ngerti saya datang ke dunia ini untuk bikin apa. Dan kalau saya mau berikan judgment, kamu pun harus mati. Nggak usah ini pemungut cukai dan pelacur-pelacur dan orang-orang berdosa patut mati, kamu pun orang Farisi harusnya mati. Dan karena kamu nggak ngerti ini, tolong belajar apa artinya ini. Saya mau berikan mercy, bukan sacrifice. Saya datang untuk bukan memanggil orang-orang yang benar, saya datang untuk memanggil orang yang patut dibinasakan untuk bertobat karena saya siap untuk terima judgment yang ditujukan kepada kamu. Itulah kedatangan Tuhan Yesus. Yohanes 3 ayat 17 dikatakan, Bapa tidak mengirimkan anaknya ke dunia untuk menghakimi dunia, tetapi melalui anaknya dunia bisa diselamatkan. Dan orang Farisi tentunya tidak mengerti ini, dan semua orang yang tidak mengerti the weightier matters of the law, nggak ada bedanya dengan orang Farisi. Mazmur 40 ayat 6 dikatakan, korban-korban tidak diinginkan. Bapa tidak inginkan korban. Nah, ini bukan berarti bahwa artinya nggak perlu sembelih domba lagi. Karena waktu sembelih domba, kamu yang nggak disembelih kan? Dan Tuhan Yesuslah yang disembelih. Artinya, Bapa bilang, saya tidak inginkan kamu menjadi korbannya. Saya ingin untuk memberikan mercy kepada kamu, tapi korban harus dijalankan. Tapi saya tidak inginkan kamu menjadi korbannya. Anak sayalah korbannya. Kamu perlu terima mercy. Bukankah karakter Bapa betapa indahnya? Dan kematian daripada anaknya lah yang dituntut. Tapi Tuhan require, menuntut kita memberikan mercy bagi yang menginginkannya. Mazmur 40 ayat 11, kan? Jangan menahan-nahan engkau punya mercy daripadaku. Jadi, berikanlah mercy-Mu. Terima kasih Bapa yang penuh sayang kepada makhluk ciptaannya. Terima kasih untuk memberikan mercy. Terima kasih untuk berikan anak-Mu untuk memikul judgment. Itu karakter Bapa. By beholding, dengan memandang karakter itu, karakter kita akan menjadi seperti karakter Bapa. Dengan catatan, saya mengerti dengan benar karakter Bapa. Oke, belajarlah apa artinya daripada hal ini. Matius 12 ayat 7, kalau kamu mengetahui apa arti daripada hal ini, saya akan berikan mercy dan bukan sacrifice. Hosea 6 ayat 6 dikatakan, saya menginginkan mercy, bukan sacrifice. Dan untuk menginginkan mercy ialah the knowledge of God.
Artinya, kalau kamu kenal Bapa, kamu nggak akan menuntut orang itu dilempari batu. Kalau kamu menuntut orang itu dilempari batu, itu karena kamu nggak kenal Bapa. Kamu nggak kenal bahwa Bapa itu mercy. Yakobus 2:13, Bapa lebih menginginkan untuk memberikan mercy daripada judgment. Dan mercy, orang yang mengenal Bapa adalah orang yang mengenal bahwa Bapa lebih mau orang berdosa terima mercy daripada dibinasakan. Nggak pernah Bapa ingin untuk manusia yang dia ciptakan fearfully and wonderfully created untuk dibinasakan. Bapa menciptakan manusia bukan untuk dibinasakan. Walaupun anaknya dia siap untuk menerima upahnya. Bayangkan betapa besar kasih Bapa kepada makhluk yang dia ciptakan. Yohanes 3:16. Oleh sebab begitu besar the love of God. Ini the knowledge of God. Jadi kalau saya kenal God, dia berikan anaknya untuk terima judgment manusia, dan untuk memberikan anaknya ialah untuk anaknya menerima judgment, dan barang siapa percaya apa? Barang siapa percaya bahwa Bapa siap untuk memberikan mercy dan anaknya lah yang terima judgment, sebagaimana dia pun akan memperlakukan kepada orang lain persis bagaimana Bapa telah memperlakukan kepada dia, tidak perlu binasa, tetapi memperoleh kehidupan yang kekal. Yohanes 3:17 kita tahu, anak dikirim ke dunia bukan untuk menghakimi dunia yang sudah dihakimi. Karena orang-orang yang di dunia yang tidak percaya, mereka sudah dihakimi. Yang mau dikejar ialah pertobatan, bukan penghakiman. Karena kalau penghakiman, nggak ada yang perlu datang. Tapi yang dikejar ialah yang belum mereka terima, yaitu mercy. Anak diberikan karena mercy. Karena mercy lah anak selama-lamanya jadi manusia. Jadi kita bisa lihat karakter Bapa yang tidak pernah berubah, akan kita bisa lihat dengan Tuhan Yesus selalu mempertahankan kemanusiaannya. Dan kemanusiaannya Tuhan Yesus yang akan berlangsung untuk selama-lamanya adalah bukti hidup bahwa mercy-nya God lah kenapa kita hidup selama-lamanya. Mazmur 103 dikatakan, Jehovah itu merciful dan gracious, slow to anger, limpah dalam mercy. Dia nggak akan simpan-simpan marahnya selama-lamanya. Bayangkan itu. Dan kalau bilang marah bukan seperti orang marah ya. Dia nggak pernah akan simpan-simpan. Dia punya ingatan manusia berdosanya. Dan he hath not dealt with us after our sins. Dia nggak memperlakukan saya sebagai orang berdosa. Kalau dia perlakukan saya sebagai orang berdosa, artinya saya patut mati. Dan saya sudah lama mati. Dan karena dia tidak memperlakukan saya seperti orang berdosa, itu sebabnya saya hidup. Karena orang yang hidup itu adalah orang yang tidak melanggar hukum Tuhan. Padahal saya melanggar hukum Tuhan. Dia tidak memperlakukan saya seperti orang berdosa. Dia memperlakukan anaknya seakan-akan dia berdosa, tapi tidak kan? Bapa sangat menyayangi anak-anaknya yang dia ciptakan ini. As a father pitieth his children. Pitieth itu rasa kasihan sama anak-anak kecil. Kayak bayi kecil digendong dan gak bisa bikin apa-apa. Bapa memperlakukan manusia itu seperti itu. Yang tidak berdaya. Dia ingat kita ini dibentuk dari debu. Dia ingat kita ini lemah. Bukan berarti kita harus tetap lemah, tapi dia ingat kita ini, waktu dia bentuk, dia ingat kita debu dulu. Kita ini bukan makhluk ilahi yang dahsyat, kita ini dari debu.
Dia mengerti bahwa kita ini harus dihembuskan nafas baru menjadi manusia. Dia ingat, bayangkan Bapa yang penuh kasih ini, kasih kemurahan Bapa kekal sampai kekekalan bagi mereka yang takut akan Dia. Tuhan ini tidak menginginkan ribuan-ribuan korban. Dia hanya inginkan satu korban saja dari anaknya. Tapi dia nggak ingin korban. Nah, korban itu artinya dia nggak inginkan yang Raja Saul nggak mau bunuh kan. Oh, saya nggak bunuh karena saya mau mempersembahkan domba-domba dan lembu-lembu yang sempurna. Bapak bilang apa? Saya nggak butuhkan itu. Saya butuhkan kamu menurut. Dan kalau kamu menurut, nggak ada domba yang harus dibunuh. Mikha 6 ayat 8. Dia menunjukkan kepada manusia apa yang manusia patut lakukan. Yang manusia patut lakukan adalah do justly, lakukan hal yang adil. Dan dalam keadilan itu, make sure hukumannya tetap dijalankan. Dan kalau hukumnya dijalankan oleh anaknya kan. Dan cintailah mercy. Karena Tuhan Yesus sudah mati untuk semua orang berdosa, semua orang patut menerima mercy. Nggak ada orang yang tidak patut menerima mercy, karena kematian Tuhan Yesus itu mencakup semua orang di dunia ini. Kecuali dia tolak mercy, dia paksa Bapa untuk menghakimi dia. Jadi hukum itu menuntut kita memberikan mercy kepada semua yang memohon mercy. Nah, the weightier matters of the law yang dituntut adalah apa? Judgment, mercy, dengan faith. Nah, dengan judgment artinya apa? Apa artinya the weightier matters of the law? Sesuai dengan judgment. Yang dituntut, ini dituntut. Yang dituntut daripada judgment ialah, jangan lupa, waktu kamu mau menghakimi orang lain, seperti itulah kamu harap dihakimi Bapa. Itu judgment. Jadi judgment artinya bagian daripada the weightier matters of the law. Judgment adalah sebagaimana Bapa telah memperlakukan kamu, jangan lupa begitulah kamu memperlakukan orang lain. Judgment. Sekarang mercy. Diberkatilah yang menerima mercy, karena dia akan menerima mercy. Jadi kalau kita bicara mercy, bagaimana saya memperlakukan orang lain? Seperti Bapa telah berikan mercy kepada saya lah, patokan saya perlakukan orang lain. The weightier matters of law. Faith. Iman. Iman, orang yang just hidup berdasarkan faith. Hosea 6 ayat 6. Aku menginginkan mercy, bukan sacrifice. Aku menginginkan dia untuk bertobat, enggak dia dibinasakan. Dan untuk mercy, saya harus mengerti karakter Bapa. Dan untuk mengerti karakter Bapa, saya dapatnya dari firman Bapa, firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu yang saya dengar menghasilkan iman. Artinya, orang yang belajar, dia akan consider, dia punya weightier matters of law. Dan dia akan memperlakukan orang lain persis sebagaimana Bapa memperlakukan dia. Dan bagaimana dia pikir tentang orang yang berdosa perlu dihakimi, pikiran dia disesuaikan dengan bagaimana dia diperlakukan Bapa, di mana seharusnya dia dihakimi. The weightier matters of law, the character of God. Kita lihat the non-weightier matters of law, lawannya. Kita lihat di Keluaran 32, Musa bilang kepada orang-orang Israel, ini terjadinya setelah mereka punya golden calf apostasy. Dan Musa bilang, siapa yang mau berdiri di pihak Tuhan, datanglah kepada saya. Artinya orang-orang yang setelah mereka sembah patung emas di Sinai, sekarang dikasih pilihan. Dan untuk dikasih pilihan, ialah untuk dikasih mercy. Enggak langsung dibinasakan. Dibilang gini,
Kalau kamu mau berpihak di bagian Tuhan, mau bertobat, berdiri di sini. Kalau kamu nggak mau bertobat, kamu berdiri di sana. Artinya mereka yang harusnya terima judgment karena sudah melanggar covenant, melanggar 10 hukum, dan sudah sembah lembu emas, mereka diberikan mercy. Kalau kamu mau terima mercy, berdiri di sini. Lalu perintahnya diberikan kepada orang-orang Lewi karena hanya orang suku Lewi lah yang berdiri di situ karena mereka tidak terlibat dalam penyembahan patung emas itu kan, lembu emas. Dan Musa bilang kepada mereka, gunakan pedang dan binasakan semua saudara-saudaramu, teman-temanmu, kamu punya tetangga, semua yang tidak di pihak sini, karena mereka tolak mercy, binasakan semuanya. Jangan satu pun diizinkan hidup. Coba lihat ya. Coba lihat ini. Jadi kita sudah bisa lihat bahwa penghakiman tetap dijalankan bagi orang yang tidak mau terima mercy. Ayat 28, dan suku Lewi, orang-orang Lewi, melakukan sesuai dengan firman Musa yang dia terima dari Tuhan. Artinya, orang-orang Lewi ini melakukan apa? Faith. Apa faith? Faith artinya mereka dengar apa yang Tuhan bilang melalui Musa, dan mereka lakukan. Itu faith. Tapi itu faith dengan catatan mereka tolak mercy. Jadi kalau mereka ini terima mercy dan berpihak ke bagian Musa, tentu saja mereka nggak dibinasakan. Karena weightier matter of the law itu berlakunya mercy. Karena mereka minta mercy waktu mereka berdiri di pihaknya Musa. Tapi karena mereka berdirinya tidak di pihaknya Musa, artinya mereka paksa Tuhan melalui Musa, melalui orang Lewi, membinasakan mereka karena mereka tolak mercy, mereka paksa Tuhan untuk menjalankan judgment. Mereka yang menjalankan judgment sedang melakukan perintah otoritas ilahi. Mereka menjalankan, mengeksekusi perintah Raja Surga. Dalam kebutuhan manusia, hati-hati. Hati-hati dengan menghakimi dan menuduh orang lain. Tetapi waktu Tuhan sudah memerintahkan untuk menjalankan dia punya eksekusi terhadap orang berdosa, dia harus menurut iman. Jangan lupa, weightier matters of the law, salah satunya iman. Mereka yang menjalankan ini eksekusi yang tidak nyaman ini, mereka sebenarnya mengungkapkan betapa mereka benci pemberontakan dan penyembahan berhala. Sebagaimana Bapa benci dosa, kita pun harus benci dosa, dan pengungkapan benci dosa itu dengan menjalankan judgment terhadap orang yang tolak mercy. Dan mereka benar-benar mengabdikan sepenuhnya diri mereka kepada Tuhan. Dan Tuhan menghormati kesetiaan mereka. Makanya suku Lewi diberkati karena mereka menjalankan perintah Tuhan dengan menjalankan judgment. Kalau di akhir zaman, yang kita tahu website itu, pasti mereka bilang apa? Oh no, karakter Tuhan itu bukan seperti itu. Jangan binasakan itu karakter setan. Sudah bisa lihat, mereka enggak mengerti karakter Bapa, tapi orang-orang Lewi, imam-imam, mereka mengerti karakter Bapa, dan mereka dihormati karena mereka mengerti karakter Bapa. Jadi kita bisa lihat orang-orang Israel sudah kedapatan bersalah dengan pemberontakan mereka dengan menyembah lembu emas. Dan pemerintahan surga, untuk pemerintahan surga atau pemerintahan surga di dalam umatnya, untuk mempertahankannya harus justice, harus judgment dijalankan terhadap orang-orang yang sudah mengkhianat dan tidak mau bertobat. Namun sementara Tuhan sedang menjalankan judgment, pada waktu yang bersamaan dia sedang mengungkapkan mercy. Sementara dia mempertahankan hukumnya, dia berikan kebebasan mereka untuk pilih apakah mereka semua mau bertobat. Dan hanya yang
tetap mengeraskan hati dalam pemberontakanlah yang dibinasakan sesuai dengan permintaan mereka, bukan karena itu keinginan Tuhan. Matius 18 ayat 35. Demikian juga Bapakku di surga akan melakukan kepada kamu kalau kamu tidak mengampuni orang lain terhadap kesalahan mereka. Itulah titik mistar ukur Bapa untuk memperlakukan kamu. Kepada Bapa yang sangat penuh dengan kemurahan, untuk menghakimi adalah satu tindakan yang aneh bagi dia. Aneh. Bapa tidak pernah ingin untuk orang berdosa dibinasakan. Dia tidak pernah ingin untuk membalas mereka mata ganti mata. Dia sama sekali tidak ingin untuk lakukan itu. Tetapi Bapa dipaksa oleh orang berdosa untuk melakukan ini. Jadi bukan Bapa yang memaksakan dirinya, dia dipaksa untuk menjalankan judgment yang dia tidak inginkan. Dan judgment tetap harus dijalankan. Tetapi waktu dia jalankannya terhadap orang berdosa, karena dia dipaksa untuk melakukannya. Dan untuk melakukannya ialah untuk menjaga kelestarian kedamaian umat Tuhan di dunia ini untuk hidup tanpa orang-orang berdosa. Jadi mercy-nya ialah diberikan kepada orang-orang berdosa untuk bertobat, dan mercy-nya juga diberikan kepada orang-orang yang bertobat agar mereka nggak perlu untuk selama-lamanya hidup dengan orang yang berdosa, yang selalu mau membinasakan umat Tuhan. Kita bisa lihat di Mikha 7 ayat 18, dikatakan di sini, Tuhan yang dia inginkan adalah untuk memberikan mercy. Dia sangat menginginkan dan mengasihi manusia yang diciptakan. Dia akan buang semua dosa-dosa kita ke kedalaman laut. Disitulah dia bilang tempat dosa kita. Dia nggak inginkan satu manusia pun dibinasakan. Itu sebabnya dia berikan anaknya. Dan anaknya itulah yang memikul semua upah dosa manusia. Di manuskrip release 10 dikatakan, siapa yang mau bilang bahwa Tuhan tidak akan lakukan apa yang dia bilang dia melakukan. Jadi ada orang bilang, oh memang Tuhan bilang itu, tapi enggak, dia enggak bikin itu. Dia terlalu baik untuk bikin itu. Lalu di sini dikatakan, siapa yang bilang bahwa Tuhan nggak akan bikin apa yang dia bilang dia mau bikin. Tuhan itu selalu benar. Orang yang tukang bohong. Tuhan akan datang di tengah api untuk mengunjungi orang-orang berdosa yang tidak mau mengenal dia dan tidak mau menurut hukum dia. Mereka semua akan dikunjungi. Dan di dalam dia punya mercy yang tidak terbatas, itu sebabnya dia menunda kedatangannya agar dunia ini bisa diberikan kesempatan untuk bertobat. Jadi kenapa Tuhan belum datang-datang? Tuhan belum datang karena Tuhan punya mercy. Because of mercy. Itu sebabnya kenapa Tuhan belum datang. Artinya di saat orang di dunia ini tambah lama tambah jahat, tambah menolak mercy Tuhan, tambah dekatlah kedatangan Tuhan Yesus. Dan karena Tuhan belum datang, karena memberikan kesempatan bagi orang berdosa untuk bertobat, orang berdosa yang nggak mau bertobat, menunjuk itu sebagai bukti bahwa Tuhan Yesus nggak pernah akan datang. Di dalam kemurahannya kepada orang-orang di dunia, Tuhan menyingkirkan penduduk bumi yang jahat di zaman Nuh. Di dalam mercy-nya, dia binasakan orang-orang jahat di Sodom. Melalui pekerjaan tipuan setan, pekerjaan-pekerjaan kejahatan ini menerima simpati dan penghormatan. Jadi banyak orang dengan kebaikan Tuhan, malahan mereka tuduh Tuhan nggak pernah benar. Mana katanya mau dibinasakan? Kok nggak dibinasakan? Nggak dibinasakan itu karena Tuhan punya mercy.
Orang yang tidak mercy akan bilang apa? My Lord delayeth his coming. Mereka tidak memiliki the weightier matters of law. Dan setan menipu orang-orang ini. Sehingga setan menerima simpati dan admiration tanpa mereka sadar. Dengan mengolok-olok karakter Tuhan. Dan mereka akan mempengaruhi orang lain untuk berontak terhadap Tuhan. Karena mereka bilang, mana katanya dari dulu Tuhan mau datang. Buktinya dari dulu bilang mau datang, belum mau datang. Katanya sudah ada tandanya. Setelah lihat tandanya masih aja belum datang. Itu karena Tuhan tunggu kamu bertobat, bukan karena Tuhan nggak mau datang. Demikian juga di zamannya Kain dan zaman Noh, di zaman Abraham dan zaman Lot, demikian juga di zaman kita di akhir zaman. Di dalam mercy-nya Tuhan, seluruh semesta alam akhirnya akan melihat semua orang yang menolak mercy-nya Tuhan dibinasakan. Oleh sebab begitu besar kasih Bapa, judgment diberikan kepada anaknya yang dikirim ke dunia ini untuk bilang, My Father loves you. My Father mau memberikan mercy kepadamu. Akulah yang menerima judgment-mu. Barang siapa yang percaya dan menerima mercy-nya Bapa dan menerima juga bahwa anaknya lah yang menerima judgment, tidak akan binasa, tetapi memperoleh kehidupan yang kekal. Semoga kita renungkan terus kebaikan Bapa, karena karakter Bapa itulah yang kalau kita mengerti dan kita pandang dan kita praktekkan dalam kehidupan kita, yang akan membuat kita semua diselamatkan karena mercy-nya Bapa dan judgment-nya manusia yang dipikul anaknya. To God be the glory.